Jadi ada pertanyaan lagi ya dari teman-teman kita di Upgraded, dari Kak Dwi Blue nih. Nah, ini masih fresh nih. Mas, ajarin saya POO. Mau bikin konten sama orang tua. Posisi orang tua kayak teman sendiri sudah. Orang ngira kalau saya keluar sama bapak dikira kawannya. Di YouTube kan belum ada pesaing. Oke, menarik. Jadi banyak juga sih kayaknya yang bikin konten-konten sama apa sama partner gitu, tapi biasanya lawan jenis ya. Jadi kayak Juan sama If, terus ada siapa lagi itu banyak ya. Tapi anyway, sebelum kita masuk ke sana, kembali lagi teman-teman bersama saya Syah Andreas dari upgraded.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Jadi di video kali ini kita akan membahas 3 skill penting untuk jadi content creator ya. Jadi kalau misalkan Kak Dwi Blue nih ingin jadi content creator nih di sini atau teman-teman di sini yang ingin jadi content creator tapi belum tahu apa aja yang harus dipelajari, apa aja kemampuan yang harus dimiliki, kita akan bahas di video ini. Jadi saya langsung masuk ke share screen aja layar laptop saya, teman-teman. Nah, untuk jadi content creator itu ada beberapa hal yang teman-teman harus ketahui. Banyak sih, tapi saya akan bahas 3 poin atau 3 skill yang cukup krusial yang teman-teman wajib tahu. Yang pertama adalah jelas copywriting, teman-teman. Copywriting dan storytelling ya. Jadi kenapa ini penting? Karena kita tahu sendiri teman-teman, zaman sekarang kalau kita ngomongin yang bikin konten itu kan banyak banget kan. Jadi walaupun terlepas kan belum banyak yang bikin konten. Nah, bisa jadi beneran belum banyak atau kamu yang belum tahu ada yang bikin konten seperti itu. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi kita harus ada data. Tapi kalau ngomongin data teman-teman, pengguna nanti saya akan share ya, sebuah data dari Data Reportal itu kan kita tahu sendiri kalau yang bikin konten itu banyak banget, apalagi pengguna internet itu banyak banget. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin bersaing setidaknya dan ingin teman-teman ingin mendominasi khususnya di dunia sosial media ini, kamu butuh belajar copywriting sama storytelling ya. Yang kedua editing, jelas ya. Jadi untuk zaman sekarang teman-teman itu saya juga ngerasain sendiri sih bahwa kualitas konten itu penting banget, teman-teman. Jadi, gimana caranya kamu ngasih, kontennya dikasih subtitle, terus, ada birol-birolnya gitu, terus, dari lightning-nya, terus editing-nya, eee, itu penting banget, teman-teman. Makanya skill yang kedua yang teman-teman harus pelajari adalah video editing. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu dan yang ketiga adalah sosial media marketing, ya. Jadi, copywriting itu apa? Jadi kalau misalkan teman-teman ingin belajar lebih detail, nanti bisa cek di video yang lain ya. Kita akan bahas kan kita udah bahas terpisah ya, secara terpisah dan lebih detail, tapi di sini saya akan bahas 3 yang keseluruhan aja, nanti teman-teman bisa cek video yang lain untuk dapat gambaran yang lebih detail. Jadi copywriting itu apa? Copywriting itu teks persuasif, teman-teman, ya. Kalau copy kan teksnya, writing-nya kan aktivitas menulis, jadi aktivitas menulis teks persuasif. Nah, agar teman-teman dapat gambaran, coba teman-teman bandingkan 3 judul ini ya. Yang pertama, cara mendapatkan followers di Instagram. Yang kedua adalah 3 cara mendapatkan followers di Instagram yang nggak banyak orang tahu. Dan yang ketiga adalah 3 cara mencuri followers orang lain. Nah, ini kebetulan pernah saya tes teman-teman di Instagram-nya, di TikTok-nya Upgraded ya. Jadi waktu kita pakai judul cara mendapatkan followers di Instagram itu nggak terlalu ngangkat, teman-teman ya. Tapi waktu kita pakai 3 cara mencuri followers orang lain itu views-nya sekitar 100 ribuan gitu. Saya nggak bisa share di sini ya, karena ada lagunya, nanti kena copyright. Tapi teman-teman bisa cek di TikTok-nya Upgraded. Nah, kenapa kok bisa dengan kita mengganti kosakatanya atau diksinya mencuri, itu bisa lebih bagus ya. Karena yang saya perhatikan, kalau yang negatif itu di TikTok, negatif hook itu di TikTok kayak naiknya cepet banget. Makanya, saya sengaja testing untuk pakai kayak gini. Cuman perlu dipertimbangkan dengan, brand masing-masing ya. Tapi intinya adalah dengan teman-teman mempelajari copywriting, kamu setidaknya bisa untuk mengerti gimana caranya buat hook atau judul sehingga kontenmu itu berpotensi ditonton banyak orang. Nah, itu penting banget. Jadi salah satu skill yang harus teman-teman kuasai adalah copywriting dan storytelling ya. Jadi gimana caranya kamu mengemas sebuah kontenmu, gimana caranya kamu membuat sebuah kontenmu itu menarik sehingga bisa membuat orang lebih tertarik ya. Yang kedua, video editing ya. Jadi ini bukan rahasia lagi kalau misalkan teman-teman ingin bikin konten, kualitas konten itu juga ya bukan sesuatu yang bisa disepelekan ya. Krusial banget khususnya zaman sekarang yang mana banyak banget yang bikin konten. Jadi selain teman-teman belajar gimana caranya susun kata-kata yang persuasif atau copywriting, teman-teman juga harus belajar bisa mengedit sebuah video yang mulai dari lightning seperti ini. Karena kalau teman-teman bayangkan ini dengan lightning dan tanpa lightning kayak gini aja, ini kan efeknya kerasa banget ya.
Terus, dari kameranya, posisi kameranya, terus dari teman-teman itu edit videonya, tambahkan subtitle, tambahkan B-roll, itu ngefek banget teman-teman ya. Jadi, ya penting banget buat teman-teman di sini itu belajar hal itu, khususnya teman-teman ingin jadi content creator. Kalau misalkan teman-teman merasa, "Mas, saya budgetnya belum banyak," atau, "Mas, saya belum paham," nggak apa-apa, satu persatu ya. Jadi kalau mic ya, nggak harus mic yang mahal, mic yang ratusan ribu pun sekarang udah oke. Cukup lah ya. Lightning juga ya pakai apa, softbox yang 100 ribuan itu juga cukup sih, atau ring light lah kalau belum beli softbox. Ring light itu juga cukup. Tapi nanti ke depannya kalau misalkan ada budget, boleh nih pelan-pelan ditambahkan, diperbaiki kualitas, ya. Jadi kalau tools teman-teman banyak ya, teman-teman bisa pakai. Kalau misalkan teman-teman mau pakai di handphone editnya, CapCut atau VN juga boleh. Kalau misalkan di laptop, laptop juga ada sih CapCut ya, atau Adobe Premiere, atau Final Cut Pro. Jadi ya tergantung teman-teman ngertinya apa gitu, teman-teman mau pakai mana. Dan yang ketiga, sosial media marketing ya. Jadi, kita tahu sendiri teman-teman, setiap platform itu punya cara mainnya masing-masing. Seperti YouTube teman-teman, salah satu yang paling krusial adalah kata kuncinya. Terus, Instagram sama TikTok itu agak berbeda teman-teman, yang mana kalau TikTok itu, viralnya cepet banget, cuman, jumlah followers itu nggak berbanding lurus dengan Instagram. Dibandingkan Instagram yang viralnya lebih sulit dan menantang dibandingkan TikTok, tapi biasanya kalau kita punya followers itu jangkauannya lebih stabil. Jadi plus minus, dan teman-teman ada baiknya juga belajar ini lebih detail ya. Terkait detailnya nanti teman-teman bisa cek di video-video kita yang lain karena kita udah bahas satu persatu ya. Jadi di video ini saya ingin membahas 3 skill yang keseluruhan sehingga teman-teman di sini dapat gambaran. Kalau misalkan saya ingin bikin konten, teman-teman saya harus mulai dari mana? Ya, apa aja yang harus saya pelajari. Oke? Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini. Semoga membantu dan memberikan pencerahan buat teman-teman yang ingin jadi content creator. Kalau misalkan teman-teman suka dengan channel ini, silakan subscribe teman-teman, plus aktifkan loncengnya untuk dapetin informasi terbaru seputar digital marketing, digital teknologi, dan digital automation untuk tingkatkan omset bisnismu. Itu aja di video ini, sampai jumpa di video yang lain.